Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di RSS ya, Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda yang ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya tentunya demi menggapai masa depan yang lebih cerah begitu bro ya. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi penting, breaking news. Ya, breaking news. Di mana sekarang akhirnya Kapolri berani unjuk gigi untuk menangkapi orang-orang yang mau makar. Siapa dia? Ya, Rahmawati Soekarno Putri, ada Ahmad Dhani, ada Ratna Sarumpait, ada Kiflan Zen, ada Bang siapa lagi? Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain ya. Kita baca beritanya saja bro ya. Ibu Rahmawati Soekarno Putri ditangkap dan dibawa ke Makobrimob Jumat 2 November tadi pagi ya. Dikabarkan ada 7 orang lainnya yang diamankan yang menurut kabar yang beredar diduga karena kasus dugaan makar. Kuasa hukum Rahmawati, Aldwin, membenarkan ya benar dibawa ke Makobrimob tadi pagi, kata Aldwin saat dihubungi Jumat ya. Dan menurut Aldwin ada anggota polisi yang datang ke rumah Rahmawati sekitar pukul 6 kemudian membawa kliennya atas dugaan makar. Katanya sih makar dibawa ke Makobrimob gitu. Namun Aldwin mengaku tidak tahu kenapa Rahmawati dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok begitu ya. Ia mengaku akan membeber kronologis lebih lengkap setelah dirinya tahu persis ini lebih detail lagi. Selain Rahmawati ada sejumlah nama yang dikabarkan juga ikut ditangkap ya. Iya, di antaranya adalah Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zen, Aditya Warman, dan Rizal Kobar. Iya. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Boy Rafli membenarkan adanya penangkapan tersebut. Diterangkannya saat ini ada sekitar 8 orang yang ditangkap. Informasi 8 kita konsentrasi ini dulu, demo di Monas, kata Boy di Monas Gambir Jakarta Pusat ya. Boy mengaku belum bisa memberi keterangan lebih lanjut karena masih dalam pemeriksaan. Informasi lanjut ke dia katanya akan disampaikan setelah demo selesai, sedang dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, nanti kita sampaikan, kata dia. Oke. Dan menurut polisi ini ada 10 orang ya daftarnya ini. Selain Rahmawati ada 9 ya yang ditangkap polisi jelang aksi demo 12 ya di Jakarta ya. Informasi itu begitu santer, bahkan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra pun turut berkomentar di akun Twitternya beberapa saat yang lalu. Iya, Yusril mengatakan siap mendampingi begitu ya. Saya katakan kepada Ibu Ratna, saya dampingi beliau sebagai lawyer. Begitu juga tokoh-tokoh lain yang diambil polisi pagi ini, kicaunya. Namun saya ini belum ada informasi resmi dari kepolisian. Pihak Polda Metro Jaya belum bisa dikonfirmasi terkait alasan penangkapan. Iya. Dan berikut adalah informasi ya yang ditangkap ya. Yang pertama adalah Ahmad Dhani kena pasal 207 KUHP, ditangkap di Hotel Saripan Pasifik ya. Kemudian ada Eko pasal 107 ya, 110 KUHP, Ju 87 KUHP di rumahnya di Bekasi Selatan ya. Aditya Warman pasal 107 juga, ini sama ya. Ya, Kiflan Zen juga sama pasalnya. Kemudian Firza Hussein sama pasalnya. Kalau Rahmawati Soekarno Putri ditangkap kediamannya, ini belum ada keterangan pasalnya ya. Ratna Sarumpait ditangkap kediamannya pukul 5 ya. Sedangkan Sri Bintang Pamungkas setelah ditangkap di kediamannya di Cibubur, saat ini OTW ke Makobrimob ditangani Krimsus begitu ya. Dan kemudian ada Jamran UU ITE diamankan di Hotel Bintang Baru kamar 128 dipimpin oleh AKBP Imam Setiawan Kasudip Indak. Kemudian ada Rizal Kobar UU ITE ditangkap di samping Sevel Stasiun Gambir Jakarta Pusat pada 2 Desember 2016 begitu ya, pukul 3.30 begitu bro ya. Dan kenapa kok ditangkap ya? Ini ternyata ada rencana ya. Begini, para tokoh nasionalis akan duduki gedung MBR saat aksi demo di Monas begitu ceritanya ya. Jadi aksi Bela Islam 2 Desember itu masih menyimpan peluang adanya upaya-upaya selain aksi ibadah di lapangan Monas ya. Sejumlah kelompok mengajak dari kalangan tokoh nasionalis mengajak untuk duduk di MPR saat aksi 2 Desember ya. Iya, Sri Bintang Pamungkas dan Rahmawati Soekarno Putri mengajak peserta aksi nasionalis dan agama menjadikan momentum aksi Bela Islam 3 itu untuk menuntut MPR segera menggelar sidang istimewa. Ajakan itu diungkapkan untuk mengajak untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak menutup kemungkinan ada peluang lain dalam aksi didukung gedung MPR yang menyasar pada pusat kekuasaan. Meski begitu, ajakan tersebut tidak terlalu ditanggapi serius oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Ya, Zulkifli Hasan hanya meminta dalam momen 2 Desember semua pihak menjaga nilai-nilai kebangsaan dan perdamaian dengan doa bersama. Sementara itu politikus PDI Perjuangan Junimat Gisang yang juga anggota Komisi 3 DPR meminta agar persoalan ini ditanyakan kepada pihak-pihak yang mengajak, begitu katanya ya. Namun sebagai wakil rakyat dia mengajak jangan sampai ada pihak-pihak yang memprovokasi demonstran 2 Desember besok. Saya memberikan tanggapan soal ajakan itu, tapi begini saja, saya jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah tokoh yang cerdas dan tidak provokasi, kata Junimat di kompleks parlemen. Begitu ya. Namun sebagai wakil rakyat dia mengajak jangan sampai ada pihak-pihak yang memprovokasi demonstran 2 Desember besok ya. Saya tidak memberi tanggapan soal ajakan itu, tapi bagi saya jadilah masyarakat yang cerdas, begitu ya. Dengan begitu, kata politikus PDI Perjuangan itu, masyarakat menjadi terang dan tidak terprovokasi oleh isu dan seruan menyesatkan. Saat ditanya apakah ajakan tersebut sudah tergolong makar, Junimat menjawab tidak. Kalau itu disebut makar, saya katakan tidak, karena kalau disebut makar tentu polisi sudah bertindak untuk mengamankan yang bersangkutan, begitu tambahnya ya. Ya, ternyata sudah diamankan karena memang akan menduduki gedung DPR ya. Oke. Dan ini kata Junimat, Sri Bintang Pamungkas dan Rahmawati Soekarno Putri mengajak peserta aksi nasionalis dan agama menjadikan momentum aksi bela Islam 3 untuk menuntut MPR menggelar sidang istimewa, begitu ya. Ya, ajakan tersebut disikapi dingin oleh politikus PDIP Junimat Gisang. Junimat yang juga anggota Komisi 3 DPR meminta agar persoalan ini ditanyakan kepada pihak-pihak yang mengajak, namun sebagai wakil rakyat dia mengajak jangan sampai ada pihak-pihak yang provokasi, begitu ya. Ya, saya tidak memberikan tanggapan soal itu, tetapi bagi saya jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah tokoh yang cerdas dan tidak provokasi, kata Junimat di komplek parlemen. Dengan begitu, kata politikus PDI Perjuangan ini, masyarakat menjadi tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu dan seruan yang menyesatkan. Dan saat ditanya ya masalah makar, beliau tidak mengatakan makar. Kalau makar pasti sudah ditangkap polisi, dan ternyata sudah ditangkap, begitu ya. Oke. Pagi-pagi ya sudah ditangkap ya, ada Ahmad Dhani, ada Ratna Sarumpait, ada Kiflan Zain dan lain sebagainya ya, termasuk Ibu Ratna Rahmawati ya. Ya, oke, ada Afdal Husain mengomentari, kelompok itu memang punya niat untuk menjatuhkan Jokowi. Seharusnya kita bersyukur punya Presiden Pak Jokowi yang sederhana, jujur dan bekerja keras demi negara. Ya, tobatlah kawan, begitu katanya ya. Ajakan yang tidak baik, rakyat mesti menolak ajakan tersebut, begitu katanya ya. Dan menurut Yusril membenarkan bahwa Ratna Sarumpait ditangkap karena dituduh makar. Ya, aduh, ini 6 tahun ya sama hukuman mati gitu katanya ya, kalau pasalnya begitu ya. Oke. Ya, pengacara Yusril Iza Mahendra membenarkan Ratna Sarumpait ditangkap polisi karena dituduh melakukan aksi makar ya. Ratna ditangkap di Hotel Saripan Pasifik, begitu ya. Dalam akun Twitternya, Yusril Iza Mahendra mengaku menelepon Ratna. Bu Ratna bilang beliau akan diminta keterangan karena ada bukti beliau dan kawan-kawan mau melakukan makar, begitu kata Yusril ya. Ratna dalam percakapan dengan Yusril didampingi pengacara dan tokoh lain nih ya. Sebelumnya dari sejak pagi beredar kabar ada sejumlah tokoh yang ditangkap polisi karena dituduh melakukan makar. Mereka adalah Kiflan Zain, Hatta Teliwang, Sri Bintang Pamungkas dan Rahmawati Soekarno Putri. Mereka semua termasuk Rahmawati dikabarkan dijemput polisi dini hari, begitu bro katanya ya. Suara.com menjelaskan mencoba menelpon Ratna Sarumpait namun belum direspon. Sementara Mabes Polri mengaku ada penangkapan 8 orang yang diduga makar, namun polisi masih merahasiakan nama mereka. Dan Pak Polisi menyebutkan 8 orang yang diringkus tidak terkait aksi 2 Desember, begitu bro ya. Oke. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan sejumlah orang yang diamankan terkait dengan dugaan makar, tindakan makar tidak berkaitan dengan demo 2 Desember yang berlangsung di Silang Monas. Ya, tidak ada kaitannya penangkapan ini, gitu kata Boy di Silang Monas. Menurutnya saat ini orang-orang yang diamankan tersebut masih dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Ya, sebelumnya diberitakan ada 8 orang yang diringkus terkait dugaan tindakan makar. Menurut informasi yang dihimpun, orang-orang yang telah diamankan atas tuduhan makar diantaranya adalah Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Rahmawati dan Ahmad Dhani ya.
Begitu ya, dan ternyata ada beredar video juga ya mengenai penangkapannya pada saat Sri Bintang Pamungkas ya. Ada videonya berkibar ya, videonya ada ya, tersiar ya. Ya, tersiar kabar bahwa penangkapan sejumlah tokoh seperti Rahmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zen, Aditya Warman, dan Rizal Khobar. Itu kabarnya mereka kini sudah ditangkap di bawah di Polda Metro Jaya ya. Kabar ini diperkuat dengan beredarnya video penangkapan Sri Bintang Pamungkas secara viral ya. Beberapa video yang beredar menggambarkan proses penangkapan Sri Bintang Pamungkas yang dijemput pada dini hari. Video berdurasi 22 detik terlihat Sri Bintang mempertanyakan alasan penangkapannya. Terdengar salah seorang anggota keluarga pun ikut mempertanyakan penjemputan aparat di rumahnya tersebut ya. Di video kedua dengan sama 22 detik Sri Bintang bersikukuh mempertanyakan apa yang melatar belakangi penangkapannya. Saya pertanyakan hukumnya seperti apa gitu, kata Sri Bintang Pamungkas dalam video pun. Salah seorang aparat terus menjawab, nanti dijelaskan di kantor pak, gitu katanya singkat. Video yang lain berdurasi 1 menit 22 detik dengan berbakaian rapi Sri Bintang Pamungkas dibawa ke Polda Metro Jaya dengan dikawal sekelompok aparat kepolisian berbadan tegap. Merdeka gitu kata Sri Bintang Pamungkas sambil memasuki mobil aparat begitu ya. Ya, ternyata akhirnya kepolisian unjuk gigi untuk menangkap orang-orang yang dianggap makar, bro. Oke. Oke, kita langsung saja baca komentar daripada teman-teman yang telah hadir pada video terdahulu, dan kita langsung saja pada TKP. Haha. Oke, ada komentar mengenai hartanya Agus ya. Kenapa lebih banyak daripada hartanya bapaknya sendiri waktu nyalon presiden 2009? Oke, dan Bismillah, ada yang tahu nggak gaji TNI mayor berapa sih? Ya, sebagai mayor dengan masa kerja dan golongan selama 16 tahun atau sejak tahun 2000, negara menggaji Rp3.661.600 ya. Nominal gaji pokok tersebut berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2005 tentang perubahan ke-11 atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang perubahan gaji TNI. Selain menerima gaji, Agus juga menerima tunjangan sebesar Rp2.694.000 per bulannya. Aduh, halo Radio 92, halo Mbak Dede, halo juga Mbak Dani. Tadi kabarnya Mbak Dani, kapan dang mulai gitu? Oke, Bismillah, thank you gitu. Gue sampai geleng kepala, banyak bener duitnya ya bro gitu kan, Bismillah ya. Bro, aku di hari sidang live ya enggak kan? Nah, ini cuma pelimpahan berkas ya dari kepolisian ke kejaksaan begitu ya. Tanya gaji gubernur Jakarta berapa sih, kata misalnya gajinya ya. Gajinya sebetulnya nggak seberapa ya, cuman yang gede kan operasionalnya ya, berapa miliar itu kan. Iya. Oke, ada pasca ke Ipin ya duitnya akeh men ya, garong pambikal tak kus. Pasca Ipin garong plus bekal mbak, bentar lagi ketangkep KPK tuh, 4 pagi plan. Lilio pagi juga sih, hartanya seabrek masih mau nyalonnya, ngapain tuh, mau garong lebih banyak lagi kali ya. Iya, oke. Oke, anak tentara ki anak negara to tekon dikit duwite apa teko ibas yo, mergo jamane ibas kan duwite bancaan, duwite hamalang karo senturi. Ke ibas untuk berapa ratus dolar tah? Jadi tani bisa aja tuh yo, bancaan kok duwite mulya mentok gitu, kata Lilia. Oke. Sugeng enjing Mas Bos Lilia, wah si Agus hartanya kok melimpah padahal TNI. Wow, iya. Ada Darni ya Lilia tuh balik jadi kebaca tenan bacaan enggak dikira bohong nek satu paket karo bojone hasil korupsi atau dijadikan satu sama bojone katanya ya. Sultan Batu Kana juga tahu udah mengadu pada Allah Subhanahu wa taala gitu, kata Wong Solo ya. Oke, ada Wong Solo ya. Padahal gaji tentara 3,6 juta per bulan ya, pakai itu harta karun atau warisan. Mau Solo harta korupsi Mas Solo. Bullshit nek duitnya dewi satu paket karo bojone ya. Duitnya teko ibas paling.
Wong Solo korupsi, Mas Solo bullshit ya. Ya wis diwaca ya. Wong Solo gajine oke TKW ya Mas Bro. Duitnya aku sebanyak warisan dari Mbah Biye po yo, kata Lili ya. Hanya dia yang tahu Mbak. Gajinya abang gue aja cuma separuh gaji gue kok Mbak. Kalau tentara emang pas-pasan gajinya cuma menang gagah doang gitu, kata Wong Solo ya. Betul Mas Solo, bapak angkatku juga tentara, dadi ku tahu anak tentara gajinya piro ya. Nek Agus wi nggak umum nek duitnya sakmono oke, kata Dani. Oke, ada Misrullah, hai bro, hai semua, apa kabar? Ya kabar baik ya. Oke, ada Yolanda Lia, Misrullah, ente ada waktu enggak? Kalau untuk kabar baik gimana dengan Anda? Baik juga tentunya ya. Oke. Emang ada apa saya besok gue jadi mata gue masih melek gitu, kata Misrullah kepada Liau. Oke, ada Liliau, hadir pagi RSN, all penggemar RS, semoga hari ini kita selalu diberi keberkahan yang luar biasa dalam segala hal, amin. Wow, Agus duitnya banyak banget tuh, jangan-jangan titik-titik. Oke dah, dari Liliau, dari kausan Mbak Dani, ku nembe buka mata ketinggalan absen gitu, kata Megawati Putri. Nggih, pagi juga Mbak Mega, rapopo Mbak Ki Agus oke duitnya buang jaluk Mbak. Karena Lilia kepada Megawati Putri ketinggalan rapat penting nusul buat pagi alma wilujeng makarya sukses selalu buat kita semuanya, amin. Yolanda Li, wah itu dari mana nih, masih muda kok harta sebanyak itu, nggak wajar banget nih, terlalu saya ikut prihatin kata Yolanda Li. Oke deh, sekarang lagi janji buat pagi pendengar STRS hadir Pak Li. Ya awis turun mono cek ngantuk gitu ya. Tolong KPK diusut saja itu duitnya Agus, kata Johan Santoso. Pagi Bung Johan, ya kok yo KPK diam saja toh. Pagi juga mungkin baru dipelajari, kan laporannya baru. Pasti Agus bingung bikin laporan harta, mungkin saja masih banyak yang belum dilaporkan gitu, kata Yolanda Li ke Johan Santoso ya, kepada Yolanda Li. Johan Santoso, tapi selain wakilnya Silviana juga nggak wajar tuh hartanya, masa PNS hartanya gila deh, kata Yolanda Li. Tapi kan nggak berani ngusut resiko tinggi nyawa taruhannya gitu, kata Komodo Dragon seperti Antasari Asar ya. Komodo Dragon nggak peduli dong, kalau memang nggak wajar ya harus diusut, nggak boleh dibiarkan gitu, kata Yolanda Li. Zaman berubah bos, Raja Manggarai nggak berkuasa lagi, kerjanya ngompori purnawirawan jahat untuk makar gitu, kata Johan Santoso. Ada Komodo Dragon, iya tapi lihat aja sekarang ya Bang, Mbak Ketua KPK nggak seberingas dulu, sekarang nggak pernah kedengar tuh KPK nangkap pejabat tinggi, yang tinggi maksudnya ya. Ya paling bawahan-bawahannya kena sial ya. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi bisa gitu, kata Yolanda Li. Ya kita doakan sajalah segera terwujud gitu, kata Johan Santoso. Hahaha ya. Oke dah, dari tadi jadi contoh sebagai Mas Johan, betul kui perlu diusut tuntas ya. J6 kok oke, menurut duitnya wah aja yo kalah kok. Bagi juga Mbak mereka di kelompok orang aneh ya, dulu bilang ke anti KKN dan sekarang ternyata anaknya yang tidak pernah memimpin rakyat tiba-tiba dicalonkan jadi cagup DKI. Memangnya Jakarta punya orang yang nggak pernah pengalaman selain dia ya, dia yang masih hobi loncat-loncatan, makanya kan Demokrat cerdas selalu meninggalkan Demokrat gitu, kata Johan Santoso ya. Ya dipikir gubernur itu ya pilih keluarga katanya ya, kata Johan Santoso kepada Darni. Biasalah mas, biar nggak ketok naik korup yo dibilang satu paket sama bujuni toh. Itu. Ada Liana Wijaya, halo penduduk YouTube RS, apa kabar ya? Harta Agus sebesar juga ya, mengalahkan harta bapaknya ya. Tabungannya banyak juga yo, bayar pajaknya berapa ya? Apa tidak ya? Gitu kata Liana Wijaya. Sugeng Enjeng Mas Bro, saya hadir ketinggalan jauh. Saya salam nganggo warga RS2 dimanapun berada. Amat beraktivitas semoga lancar terus ya. Agus kok ya hartanya sudah melebihi pengusaha ya. Semoga hartanya Agus bukan hasilnya dari garong uang rakyat gitu, kata Megawati Putri. Good morning all gitu, kata Dina Andre. Kepada Alina Marani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, selamat mengudara. Perlu diusut ini hartanya sangat tidak wajar. Oke Alina Marani, nanti tak usut ya. Oke dah, tadi Hawang Hunter semuanya, kumpul putki, salam untuk semuanya aja, salam dua jari aja ya. Oke Ramisullah, gila 16 tahun jadi TNI, punya harta banyak, di perhitungan jadi serah juga nggak nyampe segitu, belum biaya sehari-hari, belum beli ini beli itu, sampai sekarang selama 16 tahun itu ya jamin semuanya SBY. Salahnya tuh utuh, salahnya utuh juga nggak sampai segitu. Wah perlu diusut tuh. Oke lah, menggota usut ya.
Oke, dukun cinta ya, dukun cinta ya, untuk ada semuanya yang masih perlu dukun. Dukun cinta untuk ada semuanya. Merantau jauh-jauh ke ibu kota demi